Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilhadran Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari ashabil bait wa ajmain semua hadrati malifat kitab bagi Syekh Masyari di bidang Abbas sallallahu beras kebisan suri dan tanyakan vitamin beterangan kita halan beterangan semua hadrati khazin bagi Yakub Panji ke Sultan Abdul Hadi ke Nasir Abdul Fatah Hashim Abdul Jalil ke Jamaluddin Fadil ke Jamaluddin Ahmad Abi Haji Muhammad Jodi ke Jamaluddin Muhammad Masud Baroja Seni Muhammad Khazin Mansur Jazini Niyati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabina bina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa da'alaina min barakati wittaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuftaradu alal muslimi talabu ilmi ma yaqaulahu fi hali. Yuftaradu den farduake, yuftaradu den wajibake alal muslimi ngatasi wong Islam. Yuftaradu den wajibake alal muslimi ngatasi wong Islam apa talabu ilmi ma more dolek ilmune perkara apa talabu ilmi ma dolek utawa more ilmune perkara yaqau kang tumiba apa ma ya kau kang tumiba utawa terjadi apa malahu marang muslim lahu marang muslim fi hali ing dalam tingkai utawa keadaane muslim fi hali ing dalam tingkai utawa keadaane muslim fi ayi halin dalam endi-endine tingkah fi ayi halin ing dalam endi-endine tingkah karena tinemu sapa muslim sing kana tinemu sapa muslim ing halman sebab innahu mongko setune kelakuan fa innahu mongko setune kelakuan iku la Buddha ora kena ora harus fa innahu mongko lakon iku la Buddha ora kena ora tegese harus fa innahu mongko setune kelakuan iku la Buddha ora kena ora utawa harus utawa pasti lau kedene muslim apa minas sholati apa mati apa minas sholati sangking ngerteni bab sholat fayuftaradu mongko den fardhuake fayuftaradu mongko den fardhuake den wajibake alai ngatasi muslim
Fayuftaradu mongko den wajibake alaihi ngatasi muslim alaihi ngatasi muslim apa ilmu ma ngerteni barang apa ilmu ma ngerteni barang ya kau kang tumiba apa ma ya kau kang tumiba apa ma lahu marang muslim fi sholatihi ing dalem sholate muslim fi sholatihi ing dalem sholate muslim bi qadri ma kelawan kira-kirane barang ukurane barang bi qadri ma kelawan kira-kirane barang utawa ukurane barang yu'addi kang nekani sapa muslim yu'addi kang nekani sapa muslim bi kelawan qadri ma yu'addi kang nekani utawa nglakoni sapa muslim bi iklan qadrima fardhu sholati ing fardune salat fardhu sholati ing fardune salat fardhu sholati ing fardune salat wajibu dari pengertian kemarin mencari ilmu wajib bagi setiap orang Islam yang diambil pengertian wajibnya mencari ilmu bukan semua ilmu yang ada tapi yang diwajibkan adalah mencari ilmu tingkah yang ada atau keadaan yang ada atau yang dihadapi yang ada. Karena ada makalah utama-utamanya ilmu adalah ilmu hal, mengetahui keadaannya, mengetahui tingkahnya yang ada. Dan lebih utama-utamanya amal adalah menjaga tingkah, menjaga keadaan yang ada. Dari pengertian ini maka yang wajib bagi seorang muslim adalah mencari pengetahuan sesuatu yang terjadi padanya di satu keadaan yang dihadapi yang ada. Ketika ini pengertiannya maka setiap muslim harus bisa mengetahui terhadap kewajiban sholatnya yang ada. Kenapa? Karena ini adalah hal yang mendasar bagi setiap muslim, terutama ketika sudah mukallaf, sudah balik. Karena kewajiban yang mendasar yang pertama adalah sholat. Dari ini maka wajib dari setiap muslim untuk mengetahui terhadap ibadah sholat yang ada. Lah kewajiban dari ibadah sholat, mengetahui ibadah sholat, minimal setiap orang Islam mengetahui apa-apa yang terjadi pada ibadah sholatnya yang ada ketika mengerjakan sholat. Karena kewajiban mendasar sholat, keadaan yang dialami setiap orang Islam, maka orang Islam wajib mencari ilmu, mencari pengetahuan terhadap bab sholat. Apapun yang ada hubungannya dengan sholat. Mengetahui tentang sholat,
minimal orang Islam tadi mengetahui terhadap hal-hal ketika melakukan sholat itu dia sudah memenuhi terhadap kewajiban sholat. Minimal itu. Apa saja ukuran minimal yang terjadi pada ibadah sholat yang wajib yang harus kita ketahui? Karena di ibadah sholat ini ada, sebelum masuk ke sholat ada hal-hal yang menjadi syarat sebelum melakukan sholat. Maka ini harus tahu. Hal-hal yang menjadi syarat terhadap ibadah sholat agar sholat itu diterima atau sholat itu baik, sholat itu sah. Ada syarat yang sebelum melakukan sholat adalah di situ ada syarat toharoh, harus suci. Karena harus ada syarat toharoh, maka orang Islam wajib mencari pengertian apa yang dimaksud dengan toharoh. Toharoh yang ada. Ketika sudah mengetahui toharoh yang ada, dari toharoh ini juga akan mengetahui ada hal yang tidak dikatakan toharoh. Yang ini mungkin masuk ke yang mustaqdaroh, barang sing gigukno, atau bahkan ada barang yang mutanajis yang terkena najis. Dari ini juga wajib mengetahui bab-bab najis. Mengetahui yang bab najis paling tidak minimal mengetahui bahwa najis itu ada najis yang ainiyahnya, najis memang barangnya yang najis, ada najis itu najis yang hukmiyah. Harus tahu ini sudah. Oh, yang dikatakan najis ainiyah adalah barangnya semacam kotoran. Iki barangnya najis. Darah iki najis. Iki jenenge najis yang ainiyahnya memang barangnya najis. Dan ada yang najisnya yang hukmiyah, yang ini masuk ke bab yang mutanajis. Maksudnya mutanajis, barang itu barang yang terkena najis. Pakaian, sarung umpama kamu yang ada, sarung ini suci, bahannya suci, kemudian sarung ini terkena benda najis, maka sarung itu dikatakan mutanajis. Atau secara hukum dikatakan sarung itu hukumnya najis karena terkena barang najis. Jadi cara awal yang menjadi wajib itu sholat. Setiap muslim wajib mengetahui bab sholat. Lah di rangkaian bab sholat, sebelum kita mengerjakan sholat, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat itu sah. Lah di antara syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke sholat ada toharoh, suci. Dari toharoh ini harus mengenal adanya najis. Lah toharoh itu pun juga ada 3 bagian. Toharoh itu ada toharoh badaniyah, badannya orang itu. Ada toharoh dari malbas, dari apa yang dipakai, pakaiannya yang ada. Kemudian toharoh itu ada yang ketiga adalah makan, tempatnya, tempat yang akan digunakan sholat. Ketiga bagian ini harus semuanya masuk unsur toharoh.
Lah karena harus ada suci dari 3 hal yang ada, yang menjadi syarat tadi, maka harus juga mengetahui apa pengertiannya toharoh atau suci dari segi badan. Apa toharoh dari segi pakaian? Apa toharoh dari segi tempat yang ditempati untuk ibadah, untuk sholat tadi? Dari yang toharoh badan, suci badan, di sini di syariat Islam kemudian dikenalkan ada badan itu tidak suci ketika memang terkena najis. Semacam tadi pengertian najis yang hukmiyah. Ketika badan kamu bersih tapi kemudian terkena darah, maka badan ini namanya mutanajis karena terkena darah. Nah itu harus dihilangkan untuk suci badan. Dan suci badan ini pun ada suci badan itu dari segi yang hukmiyah lewat syarat bahwa syariat itu ada yang suci dari yang dikatakan hadas kecil dan hadas besar. Rangkaian-rangkaian ini keseluruhannya wajib diketahui, wajib ada ilmunya. Jadi cara nek digiring ilmu yang mendasar tadi adalah sholat. Tapi di sholat ini sebelum memasuki ke pengertian sholatnya, ibadah sholat itu bagaimana dan sebagainya, di situ ada syarat sebelum melakukan sholat. Syaratnya banyak. Nah, yang saya sebutkan diantaranya adalah suci tadi. Dan suci ini ada 3 komponen yang harus suci. Badan, kemudian pakaian dan tempat. Untuk sucinya badan, ada badan yang memang dikatakan mutanajis tadi karena kena najis. Dari ini harus mengetahui caranya mensucikan barang atau benda yang dari najis. Kemudian badan yang suci pun, ini ada badan yang suci secara syariat itu adalah harus jauh dari hadas, baik yang kecil atau yang besar. Karena suci badan ini harus terbebas dari hadas kecil, hadas besar, maka Muslim itu harus juga mengetahui apa saja hadas kecil, apa saja hadas besar. Dan bagaimana cara menghilangkan hadas kecil dan cara menghilangkan hadas besar. Karena ada syarat harus suci dari hadas tadi, badannya itu hadas kecil dan hadas besar, maka di sini seorang muslim wajib mengetahui caranya mensucikan badan dari hadas kecil dan juga caranya mensucikan badan dari hadas besar. Dari ini maka seorang muslim wajib mengetahui caranya berwudu. Karena wudu ini adalah cara untuk menghilangkan yang hadas kecil. Jadi di samping mengetahui apa saja hadas kecil, kemudian juga harus mengetahui cara untuk menghilangkan hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil dengan wudu. Cara menghilangkan yang hadas besar ini dengan mandi besar. Jadi rangkaian yang harus diketahui itu. Karena ada syarat harus suci badan tadi, suci dari najis dan juga dari hadas tadi yang ada. Lah barang yang dipakai untuk bisa mensucikan tadi, baik suci dari hadas atau suci dari najis yang ada di badan, ini adalah alat yang dipakai adalah air, maka seorang muslim pun harus tahu apa-apa air yang dipakai untuk bisa bersuci.
yang bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Jadi karena benda yang dipakai untuk bersuci, suci dari hadas atau suci dari najis, ini adalah air, maka seorang muslim harus mengetahui bab masalah air. Air yang bisa dipakai untuk bersuci dan memang mensucikan. Dari ini, ketika kamu belajar di bab fikih yang ada, pasti fikih tadi diawali dengan masalah air. Bersuci tadi pasti diawali dengan masalah air. Kenapa harus air? Karena air ini adalah alat yang dipakai untuk mensucikan badan, mensucikan pakaian, mensucikan tempat tadi dari najis, nek badan juga dari hadas. Dari ini harus mengetahui air tadi. Karena itu di bab fikih pasti bagiannya didahului dengan air dulu. Air itu ada air yang suci mensucikan, ada yang air suci tidak bisa mensucikan, ada air yang suci mustamal dan sebagainya, sampai ada air yang mutanajis. Harus tahu ini. Setelah tahu air tadi yang suci, ditambah tahu hal yang bisa dipakai untuk mengganti air, semacam debu, semacam batu. Ini adalah alat yang dipakai untuk mengganti, mensucikan diri dari najis atau dari hadas. Mari tahu air, langkah berikutnya ilmunya adalah kemudian berwudu. Bahkan biasanya sebelum berwudu tadi mensucikan badan dari najis. Karena itu di dalam fikih biasanya juga ada bab istinja. Bab cara membersihkan badan ketika setelah buang air besar atau buang air kecil. Kenapa? Karena buang air besar, buang air kecil, ini adalah hal yang najis. Lah ketika mau dipakai sholat, kalau tidak tahu caranya buang air besar, caranya bersuci dari buang air besar dan air kecil, maka badan ini masih najis. Boleh sholat tidak diterima. Iku runtutane. Setelah harus tahu ini, juga harus tahu bab mandi besar dan juga wudhu. Dari bab mandi besar dan wudhu, langkah berikutnya secara mengganti mandi besar dan wudhu ketika tidak ada air atau tidak ada kemampuan untuk menggunakan air, maka caranya ada tayamum. Untuk bab istinja tadi juga ada penggantinya. Kalau memang tidak bisa menggunakan air. Setelah ini toharoh tadi juga ada toharoh dari pakaiannya dan tempat. Dari itu babnya kemudian dikasih keilmuan caranya untuk membersihkan sesuatu dari barang najis. Yang di sini kamu kemudian dikenalkan bahwa najis itu ada yang tadi ainiyah, barangnya najis, ada yang hukmiyah. Caranya mensucikan ketika ada barang, ada benda yang terkena najis, maka kalau memang najisnya ada,
maka barang najisnya harus dihilangi dulu. Setelah barang najisnya hilang, maka barang yang ditempati najis tadi, barangnya ini dikatakan mutanajis. Lah barang yang kena kena najis yang dikatakan mutanajis, maka barang ini harus disucikan. Ini bab toharohnya. Tempatnya sama. Ketika tempat yang akan ditempati sholat itu terkena barang najis, kalau memang barang najisnya ada, maka barang najisnya dihilangkan. Setelah itu tempat najisnya tadi, tempat dari barang najis, tempatnya ini dikatakan yang mutanajis. Tempat ini juga harus disucikan. Iki ngomong sing syarat sebelum sholat adalah yang toharoh. Yang toharoh ini ada 3 unsur. Tadi diawali toharoh dari badan, dari pakaian, dan juga dari tempat. Setelah syaratnya ini harus ada bab toharoh suci, syarat sebelum sholat ada semacam Islam. Ada waktu, harus tahu waktu. Jadi rentetane kewajiban sholat ini harus mengetahui ilmu-ilmu yang tadi bab toharohnya, bab waktunya sholat. Setelah ini semua baru mempelajari ilmunya adalah langsung ke bab sholat. Yang sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Yang di dalam sholat ini ada rukunnya, ada sunnahnya. Rukunnya ada yang rukun qauli, ada yang rukun fi'li. Sunnahnya juga sama. Ada yang sunnah yang qauli, ada sunnah yang fi'li. Bahkan ada sunnah yang ab'ad, ada sunnah yang hayat. Ini semua adalah ilmu tentang sholat. Nah, setiap muslim minimal tadi, biqadrima tadi, minimal mengetahui apa-apa yang diwajibkan dalam sholat agar sholat itu bisa dikerjakan dengan baik, bahkan sah menurut syariat yang ada. Iki mana diarani wajibe wong iki ndelek ilmu hal tadi. Karena setiap muslim ini wajib sholat. Umpama ketika besok-besok kamu bekerja, melakukan muamalah bekerja, yang kamu bisa penghasilannya besar. Maka setelah pekerjaan yang kamu kerjakan ada penghasilan yang besar, di sini keadaannya mengharuskan kamu belajar bab masalah zakat mal yang ada. Harus tahu bab zakat. Harta yang dimiliki umpama dipakai jual beli, maka harus mengetahui apa zakatnya jual beli. Ketika harta yang dimiliki ini semacam tanaman-tanaman, maka harus mengerti zakatnya tanaman. Ketika hartanya berupa hewan-hewan sing diingu, mongko ya kudu ngerti zakate hewan. Berapa nisabnya, bagaimana caranya menghitung, berapa wajib yang dikeluarkan, siapa saja yang harus menerima dan sebagainya. Iki wajib diketahui. Kalau memang sudah bekerja dan memang penghasilannya besar, yang kemungkinannya sudah nisab yang ada. Iki sing dimaksud malu sing wajib diteleki iku ilmu hal. Ilmu hal yang ada.
Lah balik nang awakmu kabeh, karena kamu berada di lembaga yang ada, di pesantren yang ada, maka mencari ilmu halnya adalah wajibnya bagi kamu. Ya setiap di pesantren ada kegiatan, maka kamu wajib mengikuti keseluruhan kegiatan yang ada. Karena ini adalah ilmu halnya. Di keadaan yang ada, situasi yang ada, karena kamu santri yang berada di dalam pesantren, maka apapun kegiatan yang ada di pesantren, ini harus bisa dikerjakan dengan baik, dengan maksimal. Karena itu saya pernah jelaskan ketika di kegiatan-kegiatan yang ada, kamu tidak mengikuti kegiatan yang ada, yang tidak ada udzur syar'inya, yang udzur syar'i itu sakit, maka ketika kamu tidak mengikuti, kamu tidak terasa sebenarnya melakukan dosa. Karena hukumnya adalah fardu, hukumnya wajib. Yang hukum wajib itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan siksa. Tidak bisa tidak. Karena itu sering saya katakan, modal di pesantren itu hanya satu, sing tekun, sing giat. Sudah. Tentang bisanya dan tidak dan sebagainya, apa jadi pangeran kabeh sing maringi ilmu iki ya Gusti Allah. Kewajiban yang harus kamu kerjakan ya sungguh-sungguh. Teman tekun mang. Lah teman tekun ya apa? Ya kegiatan yang ada diikuti dengan baik. Cara ketika kamu ada harapan, ada keinginan nanti agar manfaat dan barokah, modal kuatnya ya memang tekun dan giat. Tekun, giat, jujur. Pasti di kemudian hari ada manfaat dan barokah. Tidak bisa tidak. Karena tadi ketekunan, kesungguhan, kejujuran ini adalah menjadikan kita mendapat pahala karena melakukan hal yang wajib untuk mencari ilmu hal tadi. Tapi ketika tidak ada giatnya, kurang sungguhnya, dan sebagainya, harapan dan keinginan untuk manfaat barokah, ya masih tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Manfaat barokah kamu sendiri-sendiri tadi, besok-besok yang akan bisa menggapai, bukan orang lain. Cara awakmu sing belajar menising oleh manfaat barokah wong tua ya gak mungkin. Awakmu sing saiki belajar menising oleh manfaat barokah pademu ya gak mungkin. Yang dapat ya kamu sendiri. Kalau untuk bisa mendapatkan ini bagaimana? Ya unsur-unsur yang untuk bisa mendapatkan manfaat barokah harus dikerjakan. Kalau ini dikerjakan dengan baik, pasti sudah. Kalau dilihat dari fardu itu tadi, wajibnya mencari ilmu adalah mencari ilmu hal. Ini dijelentren ilmu hal bagi kamu ketika kamu berada di pesantren yang ada, ya mengikuti kegiatan yang ada dengan kesungguhan, dengan telatene dan jujure. Pasti itu. Nek awakmu leha-leha, aras-arasen, malas, ya keinginan manfaat barokah besok-besoknya tanda tanya besar. Yang ada. Padahal ketika kamu berada di sini, kegiatan kamu tidak begitu banyak. Seumpama kamu bisa melakukan dengan baik, tidak akan
menyita tenaga kamu tadi ini enggak. Karena kegiatan yang ada pasti sudah diukur. Dibandingkan dengan saya saja dulu, berat saya ketika di pesantren dulu. Kalau diurut cuma mali subuh nih. Subuh sampai jam 7 itu 2 kali ngaji. Marunu jam setengah 8 mulai sekolah alimin. Ini sampai jam 1 biasanya, setengah 1 jam 1. Selesai sekolah, kemudian sholat-sholat, setelah itu jam 2 mulai lagi saya. Jam 2 saya mulai lagi ada pengajian kitab sampai asar. Setelah asar setengah 4, jam 4 mulai ngaji lagi sampai jam 5. Terus istirahat dipakai makan sorenya. Kemudian habis maghrib ada ngaji lagi. Sampai isya, isyanya tidak mengikuti isya masyarakat, isyanya malam. Karena itu biasanya adanya tidak dipakai di atas, adanya di bawah. Kanggo ngrungono arek pondok tok. Kemarin setelah selesai sholat isyanya baru kemudian belajar bersama. Yang isinya belajar bersama, ada hari yang memang dipakai untuk belajar takror umpama, ada harinya dipakai untuk khitobah, ada hari yang dipakai untuk munadharah, untuk bahasul masail. Dalam setiap minggu, dalam 1 minggu itu. Jadi kegiatannya setelah isya itu sampai jam 9, setengah 10, ini dipakai takror. Yang takror ini isinya tadi, ada berapa hari memang takror mengulas pelajaran, 1 hari ada dipakai untuk khitobah, latihan pidato, 1 harinya lagi dipakai untuk bahasul masail. Dalam 7 hari itu. Yang 1 hari libur malam Jumat, liburnya terus dipakai ke makam. Nah itu terus yang malam saya banyak anak-anak yang lain tidak ikut, saya ikut. Karena di jam setengah 10 malam ini ada satu kiai yang ngaji memang di malam hari. Saya ikut. Sampai biasanya jam setengah 11. Baru terus istirahat. Jam 11 istirahat. Besoknya begitu terus. Saya ingat saya nggak pernah saya terus gak ngaji, sekolah nggak pernah. Semuanya saya ikuti dengan baik. Saya ikuti dengan baik. Karena tadi bahwa mengikuti seluruh kegiatan itu kewajiban yang harus dikerjakan agar bisa mencapai nilai manfaat barokah di kemudian harinya. Karena itu saya nggak pernah absen. Ketika dikerjakan dengan istiqomah, ketika selama nyantri, itu di kemudian hari pasti banyak nilainya. Manfaat barokahnya yang ada. Bahkan ada seorang teman itu atas saya, itu seingat saya ketika ngaji, uangnya mesti dilii. Jadi ngaji ini umpama dimulai jam 8 umpama. Mongko kurung jam 8 iku mesti wis teko nang ngene tempat ngaji. Karena beliau orang ini, teman saya tadi ini nyiapno bangku dampar kanggo sing digawe kiai. Terus melok ngaji. Padahal seingat saya nek ngaji ki mesti akeh ngantuke. Ngantuk sampai turu-turu. Sampai ada kejadian mang ngaji sing dhuwur mang jam 2 ngaji sampai asar.
dijarno ambek kanca-kanca. Saking areke wanger turun dijarno. Ambek apa? Lah tempat ngaji mang nek mari digawe lanang, engko mari asar terus digawe arek wedok. Arek lanang nang tempat lain. Lah ngono niku mang digone arek wedok wisan. Dijarno turu. Sampai arek wedok teko iki arek sik keturun nggone tempat ngaji. Ambek arek wedok dibengok-bengok marang disuwiram banyu, kisinan. Tapi arek sungguh-sungguh tadi nyiapno nggone yaine mang ngajine ya gak tau telat terus teko masya ngantuk. Lho ngono gede-gedene ya dikei manfaat ilmune. Pulang ke rumah ya ndek santri. Bahkan diakoni nggo masyarakat situ dadi pengurus NU bahkan masuk PKB kan nggak salah. Dewan waktu itu Yohan. Padahal arek gak tahu, mang lu gak tahu ngaji tungane wong turu, sering turu lah. Tapi krono istiqomah melok ae terus, bahkan menyiapkan tadi pada ampare bangku sing digawe sing ngono, iki lho di kemudian hari digawe manfaat Gusti Allah. Padahal setahu saya pun nyel menggo pondok nggo iki mang tok, ndak pernah ke yang lain. Cara arek mang iku mondoke mengki satu tempat itu, ndak pernah ke tempat lain. Karena tadi kesungguhannya yang ada. Karena itu saya sering wanti-wanti mang, sungguh-sungguh sing temen, sing tekun, sing jujur selama proses santri mencari ilmu di kemudian hari pasti manfaat barokah. Terus saya sering juga mengatakan manfaat barokah ini jangan dipandang sempit, oh kok mesti dadi kiai dan begini. Bukan hanya itu. Manfaat barokah dari ilmu yang kita peroleh bukan terus nanti akan menjadi dai, kiai, bukan hanya itu. Iki anjene ya manfaat. Tapi manfaat barokah yang terbesar nanti kamu di kemudian hari kehidupan kamu banyak diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ngomong apa rezeki digawe mudah pangeran. Ngomong kamu ndelek jodoh ya digawe gampang pangeran. Nang penggawean kok ya digawe gampang pangeran. Digawe manfaat. Iku tandane. Sebaliknya kalau nggak ada manfaat barokah, oh tapi kaya-kaya digawe angel. Ini angel. Apa kaya-kaya angel? Iku bahaya nek gak manfaat, nek gak barokah. Lah manfaat dan tidaknya ya kembali ke kamu sendiri-sendiri. Kamu sendiri, individu kamu sendiri yang ada. Selama prosesnya kamu bagaimana? Kalau kamu mengerjakan hal-hal yang memang menjadikan manfaat, pasti akan diberi manfaat. Ketika tidak mengerjakan ini, ya angel. Karena itu tadi saya katakan tanda-tanda besar. Lah kemarin aku ngaji lo bendino, itu nggak tahu saya, nggak pernah terus saya nggak ngaji. Datangnya pun saya pasti awal. Lagi ngaji mek 1 kali dalam 1 pekan. Iya kan? Ngaji lah mek ping pisan dalam 1 pekan. Lagi sing teko ngaji ae piro iki. Padahal harusnya semuanya kelas kuliah atau kelas aliyah. Tapi yang datang berapa ini? Baik yang laki-laki dan yang perempuan sama. Lang ini harapannya bin mau iso manfaat ya akan jauh nilainya. Yang berat itu tadi kalau memang
tidak ada manfaat barokah tadi, banyak kesulitan nanti di kemudian hari. Karena itu harus yang sungguh-sungguh, sing tekun, sing kiat. Lah faktor-faktor untuk manfaat barokah banyak, bukan hanya ini. Ridhone gurune, ridhone kiai ini kan termasuk. Banyak hal, banyak faktor yang untuk mendapatkan nilai manfaat dari ilmu dan barokah dari ilmu yang ada. Karena ditarik malu di hadis yang ada mencari ilmu wajib, yang dimaksud ilmu hal. Lah kalau ditarik nang ini kamu santri, ilmu halnya itu apa? Ya semua kegiatan-kegiatan, proses yang dikerjakan selama di pesantren, ini adalah ilmu hal tadi. Peraturan yang ada dipatuhi, tata tertib yang ada dipatuhi, kegiatan diikuti dengan baik. Ini semuanya adalah hal yang wajib tadi, ilmu hal tadi yang ada. Ketika ini dikerjakan dengan maksimal, pasti pahala. Dan di kemudian hari, pasti manfaat barokah. Kalau ini semua tidak dikerjakan, ya dosa. Karena hal yang wajib. Wajib itu dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Tidak terasa dosa ini numpuk-numpuk, dosa yang ada, lah dosa sing numpuk iki boleh abot, kanggone menungso dikek nglakoni keapian, dikek nglakoni ibadah. Dari ini kemudian nek kepingin manfaat barokah ya angel. Ya angel. Ya. Ini yang datang berapa? Yang perempuannya piro ya? Separuh ini lo kau no. Iya kan? Padahal ini hanya 1 pekan 1 kali. Belum yang tiap hari. Di sini pun ngaji hanya berapa kali kamu sehari? Hanya 2 kali kan? Esok ambek mari maghrib. Sing mari maghrib ayo gak pentino. Saya tadi berapa itu? Yang pagi tadi subuh itu 2. Kurung duhur sito, mari kurung asar sito, mari asar sito, 4. Mari maghrib 5. Jam setengah 10 malam 6. Tiap hari itu saya ngaji. 1 hari itu 6 kali ngajinya, belum sekolah. Yonderes Quran. Tidak pernah saya sampai absen, tidak pernah ngaji mang. Mau pulang nggak pernah. Coro dalam 1 tahun umpama pulang paling hanya 1 kali. Nek wae riyo Idul Fitri saja. Ini pun mendekati ada ya coro wis maleman piro. Jarang saya pulang itu. Itu tiap hari. Bahkan kalau ngaji saya, kitab ketika sama, ndak pernah saya pakai 1. Umpama kaya ngaji taklim ini, mari 1 kali khatam ke 1 kiai, ada kiai lain lagi yang ngaji, saya pasti ikut lagi dan juga kitabnya saya ganti. Karena itu saya punya banyak, yang kitab kecil-kecil itu. Jurumiyah karena sampai 7 kali khatam ya milik punya kitab Jurumiyah 7 saya. Taklim ini saya punya kalau nggak salah 5. Banyak kitab itu yang saya double. Karena kiainya banyak, kiai ini ngaji saya pakai. Kemudian di kiai lain kayak kitab ya saya pakai beli lagi. Beli lagi. Kitab saya banyak.
Dan hampir semua kitabnya maknanya lengkap saya. Maknanya lengkap. Itu tadi kesungguhan, ketekunan kamu, kejujuran kamu ini akan membawa kamu sendiri banyak mendapatkan kemudahan di kemudian hari. Tapi nek males bohongnya yang ada iki malah akan menjadikan sengsara nanti kamu, akan banyak kesulitan nanti di kemudian hari. Di saat ini sih kamu nggak mungkin merasanya nanti di kemudian hari. Cara nek awakmu sekolah iko sing jeneng ketun gak mungkin ngguri. Ketun iki wis mari. Dan tidak bisa diulang. Nek wis seko dadi bubur ya wis gak iso diapa-apano. Ya kan? Itu. Yang balik nang kamu sendiri semuanya yang ada. Jadi dikirim yang menjadi kewajiban hal seluruh orang Islam sholat. Lah sholat tadi rangkaiannya sampai keseluruhannya yang ada. Ini hampir ke semua muslim, bahkan muslim yang apa? Yang memang sudah mukallaf, karena kewajiban yang paling mendasar adalah sholat. Setelah itu ada kewajiban yang lain yang memang hubungannya dengan seorang muslim. Wa yajibu alaihi Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin salatan taj'alna biha min ahli ilmi ظاهر وباطن أنتصنا بذلك الصالحين في دنيا وآخرة من السليم. اللهم سلم المسلمين وعافنا المسلمين وتحضر المسلمين في النهي وشر المصائب اليتيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الباطل باطلا اجتنابا. فالنبي علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعة كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام. الحمد لله رب العالمين.